Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Trikot akan mempresentasikan hasil analisis perancangan sistem website berita kami. Pertama-tama, perkenalkan dulu anggota kami. Nama saya Nuris Aulia Larasati Fari dengan NPM 162. Nama saya Andres Panggabean NPM 163. Saya Nazwa Zahra NPM 173. Jadi di sini website berita itu platform digital yang dirancang untuk mengelola dan mempublikasikan seputar berita. Sistem ini juga melibatkan peran seperti admin, penulis, dan pendaftar untuk mengatur alur publikasi berita secara efisien. Oke, selanjutnya itu ada fitur utama dari website berita Wipos. Yang pertama ada login dan register untuk admin dan juga penulis. Yang kedua ada menu home dan kategori berita. Di menu home, nanti website ini akan menampilkan berita-berita yang sedang trending atau merekomendasikan berita yang bisa dibaca oleh si pembaca, seperti itu. Dan di kategori berita nanti akan dimasukkan beberapa kategori seperti lifestyle, atau olahraga, dan juga seputar kampus dan lainnya. Yang ketiga itu ada search bar dan juga halaman profilnya. Yang keempat, untuk admin dan penulis itu bisa membuat, membaca, mengupdate, dan mendelete berita. Namun, untuk si pembaca hanya bisa membaca beritanya saja. Yang kelima, itu ada dashboard admin untuk mengelola seluruh data tentang berita, penulis, dan juga pendaftar. Nah, yang keenam, itu ada feedback untuk sistem dan juga logout. Selanjutnya, ada struktur tabel dari website kami. Ada admin, penulis, dan pendaftar. Untuk di ketiga hal ini itu memiliki struktur yang sama, namun hanya beda di ID-nya saja. Jika di admin, di ID admin, di penulis, ID penulis, dan di pendaftar, ID pendaftar. Dan namun selebihnya itu sama ya, seperti nama, username, email, dan juga password. Selanjutnya itu ada kategori. Di kategori ini ada ID kategori, nama kategori, dan juga deskripsi. Lalu untuk di berita, itu ada ID berita, ID penulis, judul, isi, kategori, status, foto, dan juga tanggal. Yang terakhir itu ada draft berita. Di draft berita ini ada ID draft, ID penulis, judul, isi, kategori, status, foto, dan tanggal dibuat. Oke, selanjutnya metodologi yang kita pakai itu adalah prototype, di mana kita pertama itu mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Selanjutnya pembuatan Laufi, ini kita pembuatan awal sketsa untuk nanti desain awal kita seperti apa di websitenya. Selanjutnya ada pengembangan Hi-Fi. Di sini sudah diberi warna ataupun icon-icon untuk fitur di dalamnya. Lalu ada pengujian dan evaluasi prototype. Selanjutnya ada implementasi akhir. Oke, selanjutnya adalah diagram konteks. Pertama itu pendaftar dan penulis mengirimkan data berita ke sistem. Nantinya admin akan memverifikasi dan mempublikasikan beritanya. Lalu nanti outputnya itu adalah berita yang sudah siap dibaca oleh pengguna. Selanjutnya di sini ada DFD level 1 untuk proses pertama, di mana pendaftar itu akan eh, mengirimkan data atau berita awal, terus data beritanya itu diterima oleh penulis. Nah, sudah itu data beritanya dibuatkan beritanya, terus sesudah dibuatkan beritanya, data berita dikonfirmasi dulu, baru setelah dikonfirmasi dan diterima oleh admin, maka berita akan dipublikasikan. Terus untuk DFD level 1 proses 2-nya, di sini penulis membuat draft berita, sesudah itu dikonfirmasikan oleh si admin, terus data beritanya dimasukkan ke pendaftaran, sesudah itu berita akan dipublikasi dan proses baca dan jadi berita.
Terus di sini ada DFD level 2 di mana pendaftar ini menginputkan data, terus sesudah diinputkan data ditambahkan, sesudah itu berita masuk ke daftar berita dan di preview oleh admin serta disetujui oleh admin apakah daftar berita itu masuk atau tidak. Sesudah dikonfirmasi draft terjadi. Oke, Terus ini selanjutnya ada lanjut Andre. di sini ada tabel relasi eh, di mana relasi antara em, beberapa entitas antara lain yaitu admin, terus ada entitas berita, ada entitas penulis dan entitas pendaftar. Oke, kesimpulannya adalah analisis perancangan sistem website berita atau WIPOS ini dapat dirancang menggunakan metode prototype. Sistem ini itu menyediakan platform informasi berita yang akurat, cepat, dan juga mudah diakses dengan fitur utama seperti publikasi berita, pengelolaan penulis, serta kategori berita. Di mana nanti hasil pengujian menunjukkan sistem berfungsi dengan baik di sisi admin maupun penggunanya. Dan antarmuka yang responsif memudahkan akses dari berbagai perangkat. Secara keseluruhan, WePost telah memenuhi kebutuhan media informasi kampus yang efisien dan juga partisipatif. Oke, mungkin sekian presentasi mengenai analisis perancangan sistem tentang website yang nantinya akan kami buat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.